Semua orang di aula terkejut. Brengsek, apa-apaan ini? Teriak Baitai dengan keras. Sebuah tendangan hendak menendang sosok itu. Namun, wajahnya tiba-tiba memucat saat ia keluar. Karena ia mendapati bahwa orang yang jatuh di sampingnya bukanlah orang lain, melainkan seorang ahli tingkat 8 di alam gua keluarga Bai. Ini adalah eksistensi kuat yang hanya kalah dari 3 leluhur besar keluarga Bai. Saat ini, ia terbaring tak bergerak di tanah seperti anjing mati, tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati. Ada apa? Baitai ketakutan di dalam hatinya. Dengan eksistensi tingkat ini, selain pembangkit tenaga listrik tingkat 9 di alam dunia bawah, siapa yang bisa dengan mudah mengalahkannya? Boom, boom, tepat ketika Baitai dan semua orang terkejut, dua sosok jatuh dari langit. Ada juga dua eksistensi kuat tingkat 8 dari alam gua dan dunia bawah. Namun, keduanya juga sama seperti sebelumnya, terbaring tak bergerak di tanah seperti anjing mati. Wajah Baitai pucat pasi, tak berwarna karena ketakutan. Saat itu, kedua sosok itu turun dari langit dan perlahan mendarat. Keduanya bukan orang lain, melainkan Murong Yu dan Duan Hun. Sebelumnya, 3 ahli tingkat 8 dari alam bawah tanah menghalangi dan ingin membunuh mereka. Tapi bagaimana mereka bisa menjadi lawan bagi Murong Yu? Sebuah pukulan menghantam tubuh Murong Yu hingga pingsan. Akhirnya, ia pun terjatuh. Tak terkalahkan di dunia gua dan dunia bawah, ia tak terbendung. Setelah penampilan Murong Yu, ia mengulurkan tangan besarnya untuk pertama kalinya dan meraih Baitai. Lancang, namun, tangan besarnya terulur, dan terdengar teriakan marah. Kemudian, 3 sosok muncul dari udara tipis di aula. Leluhur, seru semua orang di keluarga Bai ketika melihat ketiga tetua ini. Ketiganya adalah 3 leluhur keluarga Bai, eksistensi tertinggi tingkat ke-9 dari 3 dunia gua dan dunia bawah. Justru karena keberadaan merekalah keluarga Bai bisa menjadi keluarga tingkat 9. Qianer, sejak kemunculan jiwa yang patah, sepasang mata terus menatap sang pengantin wanita dengan kepala dan wajah merah. Meski tak bisa melihat orang lain, Duan Hun tetap mengenali wanita itu sebagai kekasihnya sekilas. Mendengar panggilan Duan Sun, tubuh sang pengantin wanita bergetar hebat. Ia kemudian merobek jilbab merahnya, lalu menatap Duan Sun dengan suara gemetar dan berseru, "Saudara jiwa." Di saat yang sama, Huang Yaqian ingin menerkam Duan Hun. Namun, salah satu leluhur keluarga Bai mendengus dingin, dan kekuatan dahsyat menyebar darinya, hampir menyelimuti Huang Yaqian. Sejahat apapun Baitai, dia tetaplah dari keluarga Bai. Dia tidak mengizinkannya mengambil barang-barang dari keluarga Bai. Dengan kekuatan yang dilepaskan leluhur menghilang tak terlihat. Huang Yaqian pun secara alami menerkam Duan Sun tanpa henti. Namun, bagaimana mungkin leluhur keluarga Bai membiarkan hal seperti itu terjadi? Maka dia pun menyerang lagi. Bahkan 2 leluhur lainnya pun menyerang bersamaan, dan jatuh tersungkur di hadapan Murong Yu. Orang tua yang tak tahu malu. Cibiran Murong Yu dan menyerang tanpa rasa takut. Boom, boom, boom. Setelah 3 suara teredam, keempat sosok itu sedikit gemetar. Namun, kekuatan ketiga leluhur keluarga Bai juga dihancurkan oleh Murong Yu. 3 gua biasa dan langkah ke-9 pun hancur berkeping-keping. Setelah pertarungan, Murong Yu dapat melihat alam ketiga leluhur lainnya. Mereka semua hanyalah penampakan tahap awal alam holo ke-9, tetapi Murong Yu sendiri telah mencapai puncak alam holo ke-9, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari gabungan ketiganya. Jika serangan jiwa itu terjadi lagi, ketiga leluhur keluarga Bai tidak akan menjadi lawannya lagi. Aku akan membawa orang itu pergi, jadi aku akan melepaskannya. Murong Yu melirik ketiga leluhur lainnya dengan acuh tak acuh. Mustahil, leluhur, orang ini menerobos masuk ke keluarga Baiku dan melukai beberapa leluhur. Dia benar-benar pemberontak, dan kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Kalau tidak, jika insiden ini menyebar hari ini, di mana wajah keluarga Bai kita? Baitai hampir melompat. Murong Yu dan Duan Hun bisa pergi, tetapi Huang Yaqian tidak bisa pergi. Inilah tujuannya, dan martabat serta wajah keluarga Bai tidak ada hubungannya dengannya, dan dia tidak peduli. Ketiga leluhur saling melirik, dan semuanya terdiam. Murong Yu datang untuk merebut pernikahan dan membawa Huang Yaqian pergi di hadapan mereka bertiga. Begitu insiden itu menyebar, mereka benar-benar tidak akan punya wajah untuk terus berjalan di sini. Auzu.com namun, mereka juga tahu betapa kuatnya Murong Yu. Jika terjadi perang, mungkin mereka akan dibunuh oleh mereka. Tetapi beberapa dari mereka bertiga pasti akan jatuh. Ini terlalu mahal, bos. Orang ini memiliki kualifikasi yang mengerikan, dan alam keberuntungan lebih kuat dari kita. Lagi pula, keluarga Bai kita sudah bermusuhan dengannya, mungkin dia akan membenci keluarga Bai kita. Karena itu, kita sama sekali tidak bisa membiarkannya pergi. Ketiga leluhur keluarga Bai sebenarnya adalah 3 bersaudara. Pada saat ini, leluhur ketiga keluarga Bai berkata dengan suara rendah kepada para leluhur keluarga Bai. Leluhur keluarga Bai itu berwajah muram, seolah masih mempertimbangkan untung ruginya. Bos, bukankah kita punya kartu hall itu? Keberadaannya mengerikan, bahkan yang terkuat di alam penciptaan pun bisa dimurnikan. Aku yakin penghalang jahat ini tidak bisa dimurnikan. Lagi pula, kualifikasi penghalang jahat ini melawan langit.
Jika kita bisa mempelajarinya dengan saksama, mungkin kita akan sangat menentang langit. Anak kedua keluarga Bai berkata dengan suara berat. Mata bos keluarga Bai berbinar, dan raut wajahnya tiba-tiba menjadi tegas. Saat itu, hati Murong Yu tiba-tiba diselimuti aura yang kuat dan sangat berbahaya. Dalam keterkejutan, ia melambaikan tangan besar dan segera memasukkan Duan Hun dan Huang Yaqian ke dalam buku Hetuluo. Di saat yang sama, ia juga ingin memasuki Hetuluo Shu, lalu langsung berteleportasi. Namun, ia menyadari bahwa ia tidak bisa memasuki Hetuluo Shu. Ruang di aula benar-benar membeku. Karena kau tidak bisa memasuki Hetuluo Shu, cepatlah keluar. Namun, Murong Yu tampak seperti terjebak dalam rawa, dan kecepatannya tidak mencapai 1% dari kecepatan puncaknya. Dia berhasil melintasi Yuanxing dalam satu langkah, tetapi dia bahkan tidak melewati aula ketika dia melangkah keluar. Boom! Suara keras yang tumpul terdengar dengan keras. Detik berikutnya, Murong Yu dan semua orang di aula merasakan perubahan suasana. Aula utama tetaplah aula utama, tetapi bagian luar aula utama terhalang. Mereka seperti diselimuti oleh elemen yang kuat. Hati Murong Yu mencelos dan berbalik menatap Bai Tai dan ketiga leluhur keluarga Bai. Namun, ia menyadari bahwa semua anggota keluarga Bai di aula asli telah menghilang. Hanya para tamu itu yang masih ada. Apa? Seorang tamu dari dunia gua tingkat ketiga tiba-tiba menjerit. Kemudian, Murong Yu dan yang lainnya melihat seluruh tubuh tamu itu tiba-tiba menjadi transparan. Kemudian, tubuhnya hancur berkeping-keping dengan bunyi klik. Dalam sekejap, tamu itu menghilang dan bahkan sisa-sisanya pun tersisa. Dan tamu ini hanyalah permulaan. Setelahnya, para tamu yang kurang kuat semuanya berubah menjadi kipas dan langsung mati. Keluarga Bai, apa kalian mencoba memprovokasi perang dengan pasukan utama kami? Seseorang di aula berteriak ngeri. Sisanya menggunakan kekuatan di belakang mereka untuk menekan keluarga Bai dan membiarkan mereka pergi. Namun, Murong Yu terus-menerus mencibir, jika keluarga Bai memiliki keraguan seperti itu, mereka pasti sudah disingkirkan sejak lama. Orang-orang ini sebenarnya tidak ingin melawan kematian ini, tetapi mereka pikir keluarga Bai akan membiarkan mereka pergi. Sungguh bodoh, ini seharusnya ruang harta karun. Setelah mengamati, Murong Yu menemukan bahwa mereka telah dimasukkan ke dalam harta karun. Dan alasan mengapa para tamu itu mati seperti debu adalah karena kekuatan mereka, bahkan daging, darah, dan jiwa mereka ditelan oleh harta karun tempat mereka berada. Yang berguna ditelan, dan yang tak berguna langsung dihujani menjadi bubuk. Alis Murong Yu sedikit mengernyit. Ia juga merasakan kekuatan dahsyat yang bekerja padanya, dan ingin menarik keluar kekuatan, jiwa, dan daging serta darahnya dari tubuhnya. Begitu kekuatan, jiwa, dan daging serta darah itu ditarik keluar, tubuh Murong Yu akan berubah menjadi bubuk seperti para tamu itu, dan ia tak akan mati lagi. Namun, kekuatan Murong Yu memang dahsyat, dan meskipun kekuatan harta karun itu juga dahsyat, ia tetap tak berdaya. Namun, Murong Yu juga menyadari bahwa kekuatan harta karun itu perlahan meningkat. Bahkan, saat para tamu terus ditelan, kekuatan harta karun itu akan meningkat. Tampaknya semakin banyak yang ditelan, semakin kuat harta karun ini. Jika ini terus berlanjut, Murong Yu mungkin juga dalam bahaya. Kesadaran ilahi yang luar biasa menyebar, menyelimuti ruang harta karun ini, dan Murong Yu ingin melihat apa sebenarnya itu. Ini semua gara-gara si brengsek itu. Kalau bukan karena dia, keluarga Bai takkan melakukan apapun pada kita. Bunuh dia. Pada saat ini, seorang tamu menatap tajam ke arah Murong Yu, dan di saat yang sama ia sudah bergegas menghampiri. Kemarahan orang lain pun tersulut, dan mereka semua dibantai satu persatu oleh Murong Yu. Murong Yu menggelengkan kepalanya, meskipun orang-orang ini semua disakiti oleh Chi Yu karena dirinya. Tetapi di saat hidup dan mati ini, alih-alih bekerja sama untuk mengatasi kesulitan, kau malah ingin membunuhnya. Bahkan jika kau membunuhnya, akankah keluarga Bai membiarkan mereka pergi? Gulingkan, teriak Murong Yu dingin, dan aura yang sangat ganas tiba-tiba meledak darinya. Langsung meledakkan orang-orang kuat yang telah dibantai. Ini adalah peringatan, jika orang-orang ini punya kesempatan kedua, ia tak akan keberatan membunuh mereka semua. Meskipun, setelah membunuh mereka, semua kekuatan harta karun ini akan diarahkan padanya sendirian. Ada tatapan ketakutan di mata semua orang, dan tak kekurangan eksistensi tingkat 8 dari alam gua di antara mereka. Namun, perbedaan dengan Murong Yu masih terlalu besar, dan ia sama sekali bukan lawan bagi Murong Yu. Akibatnya, mereka tidak berani melanjutkan mempelajari karya-karya Murong Yu. Dan Murong Yu pun tidak memperdulikan mereka, ia hanya duduk dan mulai berkonsentrasi mempelajari harta karun ajaib ini. Harta karun yang entah apa ini sangat misterius. Ketika Murong Yu mempelajarinya, orang-orang dengan kekuatan yang relatif lemah terus-menerus ditelan dan diubah menjadi bubuk. Pada saat ini, semua orang kecuali Murong Yu, akhirnya bereaksi. Tidak lagi terjerat dengan apakah akan membunuh Murong Yu, tetapi berkumpul bersama, dan mulai bekerja sama untuk melawan tertelannya harta karun tersebut. Di luar harta karun, aula asli keluarga Bai telah diubah menjadi bubuk dan rata dengan tanah. Namun, ada sebuah tripod raksasa yang muncul tiba-tiba.
Kuali besar itu tampak biasa saja, tetapi sebenarnya sangat sederhana, dengan beberapa pola sederhana yang dilukis di atasnya. Sepertinya tripod raksasa ini sudah ada sejak lama. Namun, yang ajaib adalah meskipun kuali besar itu tidak transparan, orang-orang di luar kuali besar dapat dengan jelas melihat orang-orang di dalamnya. Namun, tempat aula utama awalnya berada telah disegel oleh 3 leluhur besar keluarga Bai. Kecuali mereka bertiga, tak seorang pun di keluarga Bai bisa melihat pemandangan ini. Lagi pula, ini bukan hal yang baik. Begitu mereka memurnikan benda-benda dari kekuatan lain tersebar, keluarga Bai akan menanggung amarah banyak kekuatan. Keluarga Bai belum memiliki orang kuat di tingkat alam penciptaan, dan sama sekali tidak dapat menahan amarah sejumlah besar kekuatan. Bos, kedua, sepertinya kita akan menambah api. Melihat ke arah Murong Yu dan semua orang di dalam kuali, ketiga anggota keluarga Bai itu mencibir berulang kali. Kekuatan Murong Yu melampaui harapan mereka, dan kekuatan kuali besar itu sama sekali tidak dapat memurnikannya. Terlebih lagi, setelah para ahli lainnya berkumpul, kekuatan-kekuatan besar itu berkumpul menjadi benteng yang kokoh, yang juga membuat Dading tidak dapat memurnikannya. Namun, meskipun begitu, semua orang di dalam kuali hanya bisa bertahan secara pasif, karena mereka tidak bisa keluar dari kuali sama sekali. Bahkan mereka tidak menyadari keluarnya Dading. Jadi, apalagi bergegas keluar. Setelah memurnikan orang-orang ini, Ding Agung mungkin akan menerobos ke alam penciptaan. Keluarga Bai kedua mengangguk sedikit. Dading sebenarnya adalah Yuan Qi yang tidak lengkap, yang secara tidak sengaja diperoleh oleh saudara-saudara mereka di tahun-tahun awal. Kemudian, dapat diketahui bahwa tripod besar dapat melahap jiwa, kekuatan, dan evolusi daging dan darah biksu tersebut. Oleh karena itu, selama tahun-tahun ini, 3 leluhur besar keluarga Bai sering berpindah-pindah, yang menyebabkan Dading menelan banyak biksu. Hanya saja, mereka awalnya hanya berada di tahap ke-9 alam gua. Meskipun ketiganya berada di tahap ketiga alam gua, mereka masih jauh dari alam penciptaan. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak dapat menaklukkan alam penciptaan. Namun, ada cukup banyak ahli di alam gua dan alam bawah yang mati di tangan mereka. Namun, nafsu makan, Dading terlalu besar, meskipun telah menelan banyak ahli alam holo tingkat ke-9, ia tetap tidak dapat menembusnya. Namun, ketiga leluhur keluarga Bai saat itu memiliki firasat. Setelah Murong Yu ditelan, Dading pasti akan dipromosikan ke alam penciptaan. Pada saat itu, keluarga Bai mereka juga akan menjadi kekuatan di tingkat alam penciptaan, dan menjadi penguasa galaksi 100 lubang. Akibatnya, ketiganya meletakkan 3 tangan besar di atas tripod besar. Detik berikutnya, kekuatan dahsyat menyerbu ke dalam kuali bagaikan lautan badai. Berkat berkah dari 3 kekuatan tak tertandingi ini, Dading bergetar hebat. Di dalam kuali besar, kekuatan melahap Dading telah meningkat 10 kali lipat, dan masih menguat dengan kecepatan yang luar biasa. Apa? Seorang kultivator gua tingkat kelima di dunia bawah terkejut. Setelah berteriak, seluruh tubuhnya dengan cepat menjadi transparan, lalu hancur berkeping-keping. Dan ini baru permulaan. Segera setelahnya, kekuatan gua dan dunia bawah terus-menerus ditelan untuk membersihkan jiwa, kekuatan, dan daging serta darah mereka. Benteng yang dibentuk oleh kerumunan yang berkumpul langsung hancur. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, sepertiga biksu tertelan habis. Pada saat ini, Murong Yu merasa bahwa kekuatan dahsyat Great Ding telah naik ke tingkat ke-9 alam dunia bawah. Tingkat kekuatan ini juga mulai memberikan sedikit dampak padanya. Namun, itu hanya pengaruh kecil, dan masih mustahil untuk melahap kekuatannya. Kekuatan Dading terus meningkat. Setelah biksu terakhir selain Chu, Murong Yu, dimurnikan, Dading kembali terkejut. Kekuatannya tiba-tiba meningkat 100 kali lipat, mencapai tingkat alam penciptaan. Tingkat alam penciptaan setidaknya 100 kali lipat lebih kuat dari Murong Yu. Pada saat ini, kekuatan seperti badai menyelimuti Murong Yu, dan ia melahap kekuatan Murong Yu dengan liar. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada kekuatan Murong Yu, dan kekuatan Murong Yu tak lagi mampu berdiri kokoh. Setelah ledakan, kekuatan Murong Yu melesat keluar darinya bagai waduk yang runtuh. Bahkan, selain kekuatan itu, kekuatan menelan juga bekerja pada tubuh fisiknya, dan ia ingin menelan daging dan darahnya sendiri. Sebaliknya, jiwanya tetap tak bergerak di ruang jiwa. Auzu.com. Alis Murong Yu sedikit berkerut, dan miliaran akar pohon kehidupan di dantiannya bergetar hebat dalam kekacauan yang tak berujung. Semburan kekuatan Del Chaos terus mengalir ke tubuhnya bagai aliran deras, mengisi kembali kekuatannya yang bergerak cepat. Menurut kecepatan pemulihan kekuatan, seharusnya sama dengan kekuatan yang lewat. Namun, jika tidak bisa keluar, semakin banyak kekuatan yang bisa ditelan harta ini, semakin kuat kekuatannya. Pada akhirnya, kekuatan yang ditelan pohon kehidupanku tak mampu mengejar kekuatan yang ditelannya. Akhirnya, aku akan tersedot kering. Aku harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Pikir Murong Yu dalam hati, alisnya semakin berkerut. Karena ia sama sekali tidak menemukan jalan keluar dari harta karun ini, dan kini ia juga belum menemukan kekurangannya. Dading akhirnya berhasil menembus alam penciptaan. Sekarang kekuatan alam penciptaan bisa meledak. Saat ini, di luar Big Ding,
ketiga leluhur besar keluarga Bai sangat bersemangat. Dading berbeda dengan peralatan dasar pada umumnya. Sekalipun mereka bisa meledakkan kekuatan tingkat penciptaan, kekuatan mereka akan langsung tersedot, bahkan jika mereka sendiri pun akan tersedot hingga kering. Namun dading berbeda, bahkan tidak membutuhkan kekuatan mereka untuk menggerakkannya. Bahkan dading bisa membunuh orang sendirian. Hampir seperti orang kuat di alam penciptaan. Anak ini sungguh ulet, ya. Ketiga leluhur besar keluarga Bai terkesima dengan kekuatan Murong Yu. Saat itu, dengan suara, bang, yang keras, Murong Yu di dalam kuali meledak menjadi bubuk, dan ia tak bisa mati lagi. Ketiganya tidak ragu bahwa mereka telah menangkapnya, dan mereka langsung mengambil tripod besar itu kembali. Sayang sekali anak ini hanya berada di alam keberuntungan tetapi memiliki kekuatan mengerikan tingkat ke-9 alam gua dan alam bawah. Jika kita bisa mendapatkan teknik kultivasinya, kekuatan kita akan menjadi lebih kuat. Kata tetua ketiga keluarga Bai dengan iba di wajahnya. Anak tertua dan kedua dari keluarga Bai juga merasa sedikit iba. Namun, promosi dading dengan cepat membuat mereka bersemangat. Bos, kurasa kita bisa berangkat sekarang. Aku tidak sabar untuk menguasai galaksi 100 lubang. Kata tetua kedua dari keluarga Bai dengan penuh semangat, menyarankan agar bos keluarga Bai pergi menguasai galaksi 100 lubang sekarang. Sungguh melamun. Sebelum keluarga Bai sempat berbicara, sebuah suara dingin dan menghina tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Ketiga leluhur besar keluarga Bai tercengang. Tepat ketika mereka merasa suara mereka agak mirip, seorang pemuda tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Murong Yu, kau belum mati. Ketiga leluhur besar keluarga Bai langsung terkejut. Bukankah Murong Yu sedang disempurnakan oleh dading? Mengapa dibangkitkan lagi? Badai jiwa. Sambil berbicara, Murong Yu sudah melancarkan serangan jiwa. Awalnya, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada ketiga leluhur besar keluarga Bai. Serangan jiwa itu bahkan lebih mengerikan daripada serangan kekuatan. Terlebih lagi, serangan Murong Yu kembali mengejutkan ketiga leluhur keluarga Bai. Akibatnya, ketiga leluhur keluarga Bai masih terguncang, dan jiwa mereka telah dicabik-cabik oleh Murong Yu. Dengan ketidakpahaman yang mendalam, ketiga leluhur keluarga Bai jatuh. Sampai mati, mereka tidak mengerti bagaimana cara Murong Yu bangkit dari kematian. Setelah jiwa ketiga leluhur keluarga Bai terpotong, Murong Yu segera mengulurkan tangan besarnya dan meraih kuali besar yang sederhana di tangannya. Kuali besar ini hampir memurnikannya, sungguh dahsyat. Setelah memasukkan kuali besar ke dalam Hetu Luoshu, ia menghela napas lega. Mengingat kejadian sebelumnya, ia masih merasa beruntung. Para leluhur keluarga Bai melihat bahwa Murong Yu sedang dimurnikan, tetapi bukan Murong Yu yang dimurnikan, melainkan klonnya yang kuat. Dalam sekejap, Murong Yu berubah menjadi klon yang kuat. Saat klon kekuatan itu muncul, keilahiannya tersembunyi. Awalnya, ini hanyalah upaya yang dilakukan oleh Murong Yu, dan peluang keberhasilannya kecil. Namun, tak disangka ketiga leluhur keluarga Bai akan terlalu sombong. Setelah mengetahui bahwa Murong Yu telah mati, mereka mengambil kuali besar itu kembali tanpa memeriksanya sama sekali. Jika mereka naik ke kuali besar beberapa kali, mereka akan menemukan ada yang tidak beres di dalam kuali besar itu. Karena meskipun Murong Yu tidak terlihat, kuali besar itu masih melahap kekuatannya. Selama salah satu dari tiga leluhur besar keluarga Bai menyadari situasi ini, mustahil bagi Murong Yu untuk melarikan diri dengan cepat, apalagi memusnahkan mereka. Jadi, sekuat apapun kekuatannya, sehebat apapun kartunya, semuanya harus berhati-hati. Kalau tidak, semuanya akan terbalik di selokan. Setelah mengambil tripod besar, Murong Yu juga mengambil semua harta ruang angkasa dari tiga leluhur besar. Bahkan sebelum pergi, dia bahkan mengosongkan rumah harta keluarga Bai. Bagaimanapun, keluarga Bai bukanlah hal yang baik, mereka semua adalah kekayaan yang diperoleh secara tidak sah, dan barang-barang mereka seharusnya tidak sia-sia. Adapun Bai Tai dan yang lainnya, Murong Yu tidak membunuh mereka. Terlalu banyak musuh di keluarga Bai, dan tidak perlu bagi Murong Yu untuk melakukan apapun. Begitu musuh keluarga Bai mengetahui bahwa tiga leluhur besar keluarga Bai telah jatuh, keluarga Bai takut mereka akan musnah dalam semalam. Lagi pula, perilaku buruk Murong Yu juga buruk, dan fakta bahwa leluhur keluarga Bai telah memurnikan banyak tamu sebelum pergi juga diwariskan. Percaya atau tidak, itu tetap menyebar. Benar saja, tak lama setelah kepergian Murong Yu, keluarga Bai dihancurkan secara brutal oleh pintu. Selain mantan musuh keluarga Bai, ada juga beberapa sekutu keluarga Bai. Sebagian besar sekutu ini adalah keluarga dan pasukan yang pergi untuk menghadiri pesta pernikahan Bai Tai. Ketika mereka mengetahui bahwa orang-orang mereka telah dimurnikan oleh leluhur keluarga Bai, mereka sangat marah dan segera mengirim yang kuat. Akhirnya, keluarga Bai sepenuhnya musnah dari galaksi 100 lubang. Bahkan anak-anak keluarga Bai yang tinggal di luar telah dikejar dan dibunuh oleh banyak pasukan. Pada akhirnya, hanya sebagian kecil dari keluarga Bai yang melarikan diri keluar galaksi 100 lubang. Dapat dikatakan bahwa keluarga Bai benar-benar punah. Sisi lain, Tuan, Nyonya, apakah Anda benar-benar meninggalkan galaksi 100 lubang? Tanya Murong Yu dengan bingung, menatap para kekasih manis di depannya.
Setelah mengetahui bahwa keluarga Bai telah hancur dan mereka selamat, Duan Hun dan Huang Yaqian tentu saja sangat bahagia, sekaligus sangat berterima kasih kepada Murong Yu. Namun, mereka akhirnya memutuskan untuk meninggalkan galaksi 100 lubang, tempat mereka yang menyedihkan. Keluarga Bai telah hancur, dan keluarga Huang selalu menjadi keluarga Huang Yaqian. Mereka tidak menghancurkan keluarga Huang. Sekalipun mereka kembali ke keluarga Huang secara terang-terangan, orang-orang keluarga Huang tidak akan melakukan apapun kepada mereka, malah akan menganggap mereka sebagai leluhur. Namun, keduanya akhirnya memutuskan untuk pergi dan menjalani kehidupan bahagia di galaksi lain. Duan Hun mengangguk, Murong Yu, aku seorang guru dengan kualifikasi rata-rata, dan bersamamu hanya akan menyeretmu kembali. Lagi pula, sekarang aku memiliki gurumu, aku tidak ingin terus mengembara. Jadi, Murong Yu mengangguk, ia juga ingin menjalani kehidupan seperti ini. Namun kenyataannya terlalu tak berdaya, ia seperti penarik kebencian, terus-menerus menarik kebencian. Ia tidak bisa berhenti sama sekali, berhenti, akhir hidupnya akan sangat tragis. Oleh karena itu, Murong Yu tidak lagi mempertahankan Duan Hun dan keduanya, melainkan menyerahkan seluruh harta keluarga Bai kepada Duan Hun, termasuk beberapa harta karun seperti kristal matahari dan cairan primal chaos. Semua ini cukup untuk memungkinkan Duan Hun berkultivasi hingga ke alam penciptaan. Jiwa yang patah tidak menolak. Setelah menerima pemberian dari Murong Yu, ia dan Huang Yaqian pergi dengan bahagia dan menjalani kehidupan bahagia mereka berdua. Selain itu, Murong Yu tidak melakukan apa-apa. Setelah memasuki Hetu Luoshu, ia mengeluarkan tripod besar yang dirampasnya dari leluhur keluarga Bai. Sekarang, Murong Yu memiliki 3 kuali besar di tangannya. Salah satunya tentu saja adalah kuali Yin yang Qiankun yang ia peroleh dari ranah kultivasi. Ini adalah keberadaan tingkat harta karun. Yang lainnya adalah kuali besar yang direbut dari Lin Hongs. Itu adalah elemen jiwa, dan juga sangat kuat. Namun, Murong Yu telah memberikan kuali jiwa kepada Zhao Ziqing. Tidak mungkin, Murong Yu juga menginginkan semangkuk air, tetapi hanya ada 1 kuali jiwa, dan ia hanya bisa memberikannya kepada Zhao Ziqing. Setelah memegang kuali besar di tangannya, Murong Yu tidak sabar untuk memasukkan roh sucinya, dan ia ingin mengenali kuali besar itu dengan keinginannya. Salah, hanya ketika pikiran spiritual Murong Yu memasuki kuali, ia tiba-tiba terbangun. Meskipun, kuali besar ini memang berharga, dan kemampuannya cukup melawan langit. Tetapi belum mencapai titik di mana ia dapat mengenalinya begitu ia melihatnya. Lagi pula, awalnya, Murong Yu tidak berniat mengakui Lord Dading, ia berencana untuk menyempurnakannya demi meningkatkan kekuatan kerajaannya. Alasannya adalah tripod besar ini. Mata Murong Yu memancarkan seberkas cahaya, halus. Kuali besar ini bisa memengaruhi pikirannya. Ini hanyalah tripod ajaib. Akui Lord bersamaku, aku bisa menjadikanmu eksistensi terkuat di dunia, dan bahkan menjadi penguasa kekacauan. Pada saat ini, sebuah suara lesu tiba-tiba terdengar di benak Murong Yu. Mendengar suara ini, Murong Yu tiba-tiba merasa lesu. Jika kau tidak mengatakan apa-apa, kau harus mengakui master tripod ajaib itu. Namun, bagaimanapun juga, Murong Yu bukanlah orang biasa, dan ia bereaksi cepat. Ia melihat kilatan cahaya dingin di matanya dan sebuah pukulan keras pada tripod ajaib, jangan main-main denganku. Percaya atau tidak, aku akan menyempurnakanmu secara langsung. Saat hampir tertipu 2 kali, mau tak mau ia merasa sedikit marah. Namun, meskipun marah, ia lebih terkejut lagi. Lagi pula, pikirannya begitu kuat sehingga bahkan yang terkuat di alam ciptaan, bahkan alam surgawi dan manusia, pun sulit membingungkan pikirannya. Namun, kuali ajaib ini melakukannya dengan mudah. Jika dia masih di alam ciptaan tingkat rendah, dia pasti sudah mengenali kuali iblis itu sejak lama. Setelah mengakui Tuan, aku benar-benar tidak tahu apakah Murong Yu yang mengendalikan kuali ajaib itu atau kuali ajaib yang mengendalikannya. Dia bisa merasakan bahwa kuali ajaib ini jelas bukan hal yang baik. Sekarang dia mulai membingungkannya. Begitu dia dikendalikan olehnya, bukankah Murong Yu akan menjadi bonekanya? Akui aku sebagai Tuan, aku bisa menjadikanmu eksistensi terkuat di dunia, dan bahkan menjadi penguasa kekacauan. Suara lesu itu bergema lagi di benak Murong Yu, menyihir jiwanya. Meskipun Murong Yu sudah mempersiapkan diri, ia hampir tersesat. Hal ini tentu membuatnya terkejut. Terlebih lagi, arti kata-kata Moding 2 kali benar-benar berbeda. Untuk pertama kalinya, Murong Yu diminta untuk mengakuinya sebagai guru, dan begitu pula dengan Murong Yu. Namun, ketika sampai pada kalimat kedua, konsepnya menjadi sangat berbeda. Auzu.com, saya khawatir ketiga leluhur keluarga Bai dikendalikan oleh kuali ajaib dan menjadi boneka kuali ajaib. Jika tidak, kuali ajaib itu pasti tidak akan mampu mengaktifkan kekuatan terkuat kuali iblis. Siapa kau? Teriak Murong Yu dengan suara berat. Ia tidak menyangka kuali ajaib itu adalah roh artefak itu belum sekuat itu, dan sifat iblis itu pun tidak sekuat itu. Pasti ada jejak pengetahuan spiritual dari orang kuat di kuali ajaib itu, dan orang itu mungkin adalah guru kuali ajaib. Namun, bagaimanapun cara Murong Yu mencari, ia tetap tidak menemukan apapun. Kekuatan penguasa kuali ajaib pastilah luar biasa kuat,
kemungkinan besar merupakan eksistensi tertinggi di alam surga dan manusia. Akui aku sebagai master, aku bisa menjadikanmu eksistensi terkuat di langit dan bumi, bahkan menjadi penguasa kekacauan. Akui aku sebagai master, aku bisa menjadikanmu eksistensi terkuat di langit dan bumi, bahkan menjadi penguasa kekacauan. Mo Ding tidak menjawab kata-kata Murong Yu, tetapi terus mengulang kalimat ini untuk membingungkan Murong Yu. Hal ini membuat hati Murong Yu gusar. Ia berfisik benda angkasa kacau, dan hanya benda angkasa kacau yang bisa menjadi penguasa kekacauan, kacau. Dan itu hanya mungkin, belum tentu. Kuali iblis terus mengatakan bahwa ia bisa menjadi eksistensi terkuat di dunia, bahkan menjadi penguasa kekacauan, yang sungguh tidak masuk akal. Tapi bagaimana jika itu orang lain? Mereka sudah lama mempercayainya, karena hanya sedikit orang yang mengetahui fisik, tubuh surgawi chaotic. Menjadi penguasa kekacauan yang chaotic, ditambah dengan penyebab kuali ajaib, berapa banyak dari mereka yang dapat mempertahankan kejelasannya. Bahkan Murong Yu hampir dibingungkan oleh Gu. Jika demikian, maka aku akan langsung memurnikanmu. Hati Murong Yu juga galak, dan ia langsung menelan kuali ajaib itu, bersiap untuk memurnikannya. Kuali ajaib ini sungguh aneh, membuat Murong Yu merasa terancam. Sangat mustahil baginya untuk menyerahkan kuali ajaib ini kepada rakyatnya sendiri. Tetapi bagaimana jika kuali itu hilang? Bagaimana jika kuali itu diambil oleh musuh? Bukankah kuali itu akan menjadi harta terkuat melawan dirimu sendiri? Oleh karena itu, Murong Yu bermaksud menyempurnakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Tungku kekacauan, bergetar hebat, dengan liar memurnikan kuali ajaib. Namun, kuali ajaib itu hanya diam, dan tidak dapat memurnikannya bahkan setelah setengah jam memurnikannya. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, itu sudah cukup untuk memurnikan alat elemen tingkat alam penciptaan umum. Bahkan jika itu adalah alat elemen tingkat alam penciptaan tingkat tinggi, meskipun kecepatan pemurniannya relatif lambat, ia masih dapat disempurnakan. Dengan kata lain, kuali ajaib yang hancur ini bukan hanya senjata elemen alam penciptaan, setidaknya merupakan senjata elemen tingkat alam surga dan manusia. Alasannya sama dengan pecahan senjata. Namun, semakin kuat kuali ajaib, semakin berbahaya perasaannya bagi Murong Yu, dan semakin ia ingin memurnikannya. Setelah setengah hari, kuali ajaib itu masih belum disempurnakan. Dalam prosesnya, Murong Yu mengeluarkan Hetu Luoshu, Yin Yang Ding Qiankun, Xuan Leizu, dan bahkan boneka, tetapi tetap tidak dapat membantu Magic Ding. Pada akhirnya, Murong Yu mengorbankan pecahan senjata. Saat pecahan senjata itu muncul, pecahan senjata dan kuali ajaib bergerak bersamaan. Kemudian, sebelum Murong Yu sempat bereaksi, kedua elemen itu telah bertabrakan menjadi satu di dalam tungku kekacauan. Benturan dahsyat itu langsung meletus, dan Murong Yu terkejut, dan seluruh kuali peleburan, kekacauan, hampir meledak. Hal ini membuat Murong Yu terkejut dan marah. Tungku kekacauan adalah satu-satunya jalan pintas baginya untuk meningkatkan ranahnya dengan cepat. Jika tungku kekacauan meledak dan ia ingin meningkatkan kekuatannya, ia hanya bisa mengandalkan waktu yang lama untuk berkultivasi dan perlahan-lahan meningkat. Jadi, sambil memikirkannya, ia melemparkan kuali ajaib dan pecahan senjata itu keluar dari tubuhnya, langsung dari Hetu Luoshu. Boom, 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 dua elemen yang tidak lengkap itu langsung bertempur, dan dunia hancur dan bumi hancur, dan tidak ada cahaya siang dan malam. Tiba-tiba, planet-planet di sekitarnya menderita. Satu persatu, bahkan bintang elemental pun hancur oleh ledakan kekuatan kedua elemen tersebut. Rasanya hampir seperti dua pembangkit tenaga listrik dari ranah kreatif yang saling bertarung. Murong Yu telah mundur jauh, dan di saat yang sama, ia semakin takut. Kuali ajaib ini tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Jika ia meledak dengan kekuatan seperti ini sejak awal, ia takut ia telah dibombardir dan dibunuh, bukan? Namun, mengapa Mo Ding tidak membunuhnya? Apakah ia ingin mengendalikan Murong Yu? Lagi pula, 3 leluhur keluarga Bai yang sebelumnya dikuasainya telah mati. Sekarang ia membutuhkan boneka baru untuk membantunya menyerap lebih banyak kekuatan dan pulih ke puncaknya sesegera mungkin. Inilah ide di hati Murong Yu. Yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa Mo Ding sedang bermain-main dengan ide ini. Mungkinkah pemilik kuali ajaib dan pemilik asli pecahan senjata itu adalah kenalan lama? Atau bahkan musuh hidup dan mati? Bahkan, alasan kedua artefak Yuan itu rusak adalah karena pertempuran di antara mereka. Perang, pikir Murong Yu. Saat ini, pecahan senjata itu masih merupakan elemen kelahirannya, tetapi tidak lagi berada di bawah kendalinya. Pertempuran antara dua elemen utama berlanjut. Karena itu adalah pertempuran tingkat penciptaan, Murong Yu masih tidak dapat mendekatinya, dan bahkan kurang mampu untuk memanipulasi pecahan senjata. Dan, dalam prosesnya, banyak orang mendengar berita itu, tetapi setelah melihat pertempuran yang mengerikan ini, banyak orang dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Pada tingkat pertempuran ini, bahkan kekuatan melarikan diri Yu Bo dapat dengan mudah membunuh mereka. Selain itu, dengan kecepatan mereka, jika mereka mengenai pecahan senjata ini, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi melarikan diri. Namun,
bagaimanapun juga, beberapa orang yang tidak takut mati tetap berada di dekatnya dan menonton. Beberapa dari orang-orang ini melawan orang gila, beberapa menonton mereka dengan mentalitas belajar, dan beberapa hanya datang untuk menonton kegembiraan. Dan, dengan ide untuk mengambil kebocoran, begitu kedua belah pihak kalah atau bahkan mati bersama, mereka bisa memanfaatkannya. Namun, yang terkuat di antara orang-orang ini adalah tingkat ke-9 dari dunia bawah, Dong, dan dia sama sekali tidak bisa melihat pertempuran itu. Karena itu, mereka tidak pernah menyangka bahwa pertempuran yang mengguncang bumi itu sebenarnya adalah dua elemen yang rusak. Karena bosan, Murong Yu pun masuk ke buku Hetu Luo dan mempelajari jiwa Rong Ziruo. Awalnya, selain Lolita kecil, dia juga membawa Rong Ziruo yang sabar. Dan Lolita kecil tidak keluar untuk membuat masalah selama ini, bukan berarti dia telah beralih ke seks. Sebaliknya, dia mundur. Sepertinya dia akan menerobos ke alam penciptaan. Murong Yu pergi dan melihatnya. Saat ini, Lolita kecil sedang berkultivasi, auranya semakin kuat, dan dia mendekati alam penciptaan tanpa batas. Dalam hal ini, Murong Yu tidak merasa aneh. Lolita kecil memiliki latar belakang yang buruk, dan entah orang hebat macam apa yang ada di belakangnya. Dengan usianya, sangat lambat untuk menerobos ke ranah penciptaan sekarang. Murong Yu tidak mengganggu Lolita kecil, tetapi berbalik dan datang ke sisi Rong Ziruo. Jiwa Rong Ziruo kacau, dan berubah menjadi miliaran keping. Namun, dengan bantuan Murong Yu, jiwanya telah pulih sekitar 30% selama ini. Meskipun hanya 30%, cepat atau lambat jiwa Rong Yu akan sepenuhnya pulih, tetapi itu hanya butuh waktu. Selain itu, karena sekitar sepertiga jiwanya telah dipulihkan, Rong Ziruo saat ini telah memulihkan sebagian ingatannya. Meskipun dia sangat senang setelah melihat Murong Yu, tetapi tidak seperti sebelumnya, seperti anak kecil, dan hanya melemparkan dirinya ke pelukan Murong Yu dan bertingkah seperti bayi. Meskipun ia masih memanggil Murong Yu dengan sebutan kakak besar, saat ini ia adalah seorang wanita yang berpengetahuan luas. Dalam setiap gerakan, terdapat perilaku setiap orang. Dan dengan pemulihan jiwanya yang bertahap, jiwa Rong Ziruo juga telah mencapai tingkat dunia bawah, Dong, tingkat tinggi. Terlebih lagi, karena jiwanya, ia belum bisa berkultivasi. Hal ini tidak hanya membuat Murong Yu menebak identitas Rong Ziruo. Awalnya, ketika Rong Ziruo dilelang di rumah lelang galaksi, rumah lelang tersebut mengatakan bahwa Rong Ziruo adalah seorang biksu di tingkat dunia bawah, Dong. Namun sekarang, Murong Yu menebak bahwa Rong Ziruo setidaknya seorang kultivator di tingkat alam penciptaan. Mengapa lelang galaksi menempatkan seorang biksu di tingkat penciptaan di tempat terpencil di tata surya untuk dilelang? Sedikit keraguan muncul di hati Murong Yu. Namun, setelah ingatannya pulih, Rong Ziruo tidak menyembunyikan apapun dari Murong Yu, dan ia memberitahu Murong Yu bahwa ia adalah anggota keluarga Rong. Dan sepertinya status keluarga Rong tidak rendah. Hanya saja, setelah melakukan perjalanan melalui beberapa galaksi, Murong Yu tidak menemukan keluarga besar bernama Rong. Namun, seiring Rong Ziruo terus pulih, jawaban yang diinginkan Murong Yu akhirnya terungkap. Karena itu, ia tidak terlalu terjerat. Setelah mengobrol dengan Rong Ziruo sebentar, Murong Yu mulai memilah jiwanya yang kacau dan kacau. 3 hari kemudian, jiwa Rong Ziruo sebagian pulih, dan Murong Yu menyadari bahwa pertempuran di luar telah berakhir. Di langit berbintang yang tak berujung, dua elemen yang belum sempurna akhirnya menunjukkan sosok mereka. Pertempuran telah usai, dan kedua senjata elemen itu saling berhadapan dalam kehampaan, seolah saling melotot. Namun, orang-orang di sekitar dengan jelas melihat bahwa kedua komponen itu bergetar hebat, seolah-olah mereka tidak mampu mempertahankan diri. Seharusnya terlalu banyak konsumsi, dan harus menghentikan pertarungan. Dan ketika mereka melihat bahwa yang bertarung bukan dua biksu tetapi dua Yuan Qi, orang-orang di sekitar mereka terkejut. Seketika, satu persatu dikuasai oleh keserakahan di dalam hati mereka. Mereka semua mengelilingi mereka, dan hasrat harus berjuang untuk dua elemen kuat ini. Namun, ketika Murong Yu muncul dari buku Hetu Luo, orang-orang ini hanya berdiri jauh dan menatap dua elemen yang tidak lengkap dengan mata serakah, tetapi tidak berani memperjuangkannya. Ketika Murong Yu berpikir orang-orang ini begitu disiplin, dia melihat banyak tunggul dan lengan patah tersebar di dekat dua Yuan Qi. Jadi, dia tercengang. Bukan orang-orang ini yang disiplin diri, tetapi mereka yang berani melakukannya terlebih dahulu terbunuh oleh pecahan senjata dan kuali ajaib. Orang-orang ini tercengang. Kalau tidak, dengan hati serakah mereka, bagaimana mungkin mereka tidak memperjuangkannya? Murong Yu tertawa, melangkah di udara, dan bergegas menuju pecahan senjata. Selama proses ini, ia bahkan mengulurkan tangan dan meraih pecahan senjata dengan tangan besarnya. Benar-benar mencari kematian. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang di sekitarnya tampak, menunjukkan penghinaan. Saya merasa bahwa Murong Yu terlalu sombong, dan ia hanya mencari kematian. Auzu.com. Namun, sesaat kemudian, mata mereka hampir melotot. Karena mereka melihat Murong Yu langsung meraih pecahan senjata. Dan pecahan senjata itu tidak memiliki perlawanan. Ada apa? Semua orang, kacau, ditiup angin, dan mereka semua merasa luar biasa. Namun,
beberapa orang yang bereaksi cepat telah mengambil tindakan, beberapa telah mengulurkan tangan dan meraih kuali ajaib dengan tangan besar mereka, dan beberapa langsung membombardir Murong Yu, berniat untuk membunuh Murong Yu untuk merebut pecahan senjata. Petik 2. Murong Yu memegang pecahan senjata dan menembak dengan kuat. Namun, ia baru saja menyerang mereka yang menyerangnya, tetapi langsung menebas kuali ajaib. Dentang, setelah ledakan dahsyat itu, kuali ajaib itu terbanting ke udara tanpa daya untuk melawan. Murong Yu terkejut sesaat, namun, reaksinya tidak lambat, dan ia sudah menyusulnya setelah melangkah keluar. Di bawah tatapan marah semua orang, Murong Yu kembali memegang kuali ajaib di tangannya. Saat berikutnya, Murong Yu melangkah keluar lagi, dan kemudian semua orang melihat bayangan melintas di depan mereka, dan Murong Yu telah menghilang dari pandangan mereka. Langsung berteleportasi, bahkan jika orang-orang ini membalikkan galaksi 100 lubang, mereka tidak akan pernah menemukan jejak Murong Yu. Dalam buku Hetuluo, Murong Yu menatap Moding dan mencibir. Pada saat ini, kuali ajaib itu masih berkeinginan untuk mengendalikannya dan menjadikannya boneka. Benar-benar tidak mau menyerah. Murong Yu tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan kuali iblis, dan melemparkannya ke dalam tungku, kekacauan, lagi, dan mulai memurnikan. Awalnya, senyum muncul di wajah Murong Yu. Mungkin karena pertempuran dengan pecahan senjata, kuali ajaib itu telah kehilangan lebih dari setengah kekuatannya. Baru saja mulai memurnikan, Murong Yu melihat kuali ajaib itu mulai disempurnakan. Meskipun efeknya sangat buruk dan kecepatannya sangat lambat, airnya menetes menembus batu. Sekarang, Murong Yu punya banyak waktu. Lagi pula, dia bisa memurnikan kuali ajaib ini. Di waktu berikutnya, Murong Yu tidak pergi kemanapun, juga tidak pergi ke Yang Daofu, hanya berkonsentrasi menyempurnakan kuali ajaib. Meskipun Yang Daofu cocok untuk kultivasi, itu tidak lagi memungkinkan Murong Yu menembus alam. Namun dengan menyempurnakan kuali ajaib, kekuatan Murong Yu masih bisa ditembus. Terlebih lagi, penampilan dan kekuatan kuali ajaib selalu memberi firasat buruk bagi Murong Yu. Karena itu, apapun yang terjadi, ia akan menyempurnakan kuali ajaib. Waktu terus berjalan cepat, tahun demi tahun berlalu. Seiring berjalannya waktu, kuali ajaib terus disempurnakan. Dan ketika kuali ajaib disempurnakan sepersepuluhnya, kuali itu mulai runtuh seperti waduk yang meluap. Kecepatan pemurnian Murong Yu tiba-tiba meningkat, dan kekuatannya juga meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Nak, beranikah kau memurnikan harta leluhur ini? Setelah Murong Yu menyempurnakan kuali ajaib sepertiganya, suara rendah, brutal, dan mematikan tiba-tiba terdengar di telinga Murong Yu. Tepat saat suara itu terdengar, jiwa Murong Yu terhenti, seolah-olah terpenjara oleh orang lain. Pada saat ini, pecahan senjata bergetar hebat, dan kekuatan yang tak terjelaskan keluar dengan jelas, langsung menghancurkan suara magis dari kuali ajaib. Ada sedikit kengerian di mata Murong Yu, namun ia tidak berhenti, malah mempercepat proses pemurnian. Semut, kau berhasil membuat marah leluhur. Cepat dan berhenti untuk leluhur, atau kau akan mati. Mo Yin sangat marah, dan terus-menerus menghantam tubuh Murong Yu. Namun, kekuatan semua pecahan senjata tersapu bersih. Meskipun memiliki dampak tertentu pada Murong Yu, namun kekuatan dari semua pecahan senjata telah tersapu bersih. Meskipun suara itu memiliki dampak tertentu pada Murong Yu, namun kekuatan dari semua pecahan senjata telah terdampak secara substansial. Namun, Murong Yu sama sekali tidak menghiraukan suara iblis itu, dan telah benar-benar menyinggung iblis itu. Ia tidak menyangka jika ia menyerah dan terus memurnikan sekarang, pihak lain akan melepaskannya. Terlebih lagi, bagaimana jika ia benar-benar telah dimurnikan? Langit berbintang yang tak berujung begitu luas, kemungkinan pihak lain ingin menemukannya hampir nol. Kalau begitu, kenapa dia takut? Namun, yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa iblis ini bukanlah leluhur biasa seperti yang dipahaminya. Leluhur biasa adalah orang-orang dengan kekuatan yang relatif tinggi dalam suatu kekuatan tertentu, dan orang-orang dari ranah manapun bisa disebut leluhur. Namun, kekuatan iblis ini sangat mengerikan, jauh melampaui perbandingan leluhur biasa. Namun, dia tidak tahu sekarang. Setelah bertahun-tahun, ketika dia mengetahui identitas dan kekuatan iblis ini yang sebenarnya, dia masih tidak bisa menahan rasa takut untuk sementara waktu. Dan justru karena hal-hal hari ini, dia dan iblis itu abadi. Untuk waktu yang lama kemudian, Murong Yu selalu hidup di bawah bayang-bayang iblis itu. Tentu saja, semua ini harus dilakukan. Sekarang, Murong Yu tidak takut, dan langsung memurnikan kuali ajaib menjadi gumpalan residu. Dan ranahnya juga telah menembus lagi. Tahap ke-8 alam keberuntungan. Setelah menyempurnakan kuali sihir yang tidak lengkap, alam Murong Yu menerobos lagi. Selain itu, di bawah tindakannya yang disengaja, kultivasi, jiwa, dan tubuh, fisik, semuanya menerobos pada saat yang sama. Kekuatan meroket lagi. Setelah mengkonsolidasikan kekuatannya saat ini, Murong Yu menemukan bahwa meskipun alamnya telah menerobos lagi, tetapi itu tidak membiarkannya bergegas ke tingkat alam penciptaan dalam satu gerakan. Bagaimanapun,
masih ada celah besar antara alam penciptaan dan alam keberuntungan, bahkan jika itu melawan langit, seperti Murongyu, itu tidak dapat melewati celah besar itu. Namun, Murongyu merasa bahwa kekuatannya sangat dekat dengan alam penciptaan tingkat pertama. Awalnya, di tahap ketujuh alam keberuntungan, kekuatan tempur Murongyu berada di puncak alam dunia bawah Dong. Jika pada saat itu terdapat selisih 100 kali lipat antara kekuatan tempur ini dan alam penciptaan di dunia lain. Kemudian, setelah terobosan tersebut, Murongyu mempersempit selisih tersebut hingga 20 kali lipat, mencapai selisih 80 kali lipat. Meskipun masih ada selisih 80 kali lipat, kemajuannya sudah terlihat jelas. Terlebih lagi, saat ini, Murongyu baru berada di tingkat ke-8 alam keberuntungan. Mungkinkah setelah ia menembus tingkat ke-9 alam keberuntungan, ia tiba-tiba melewati selisih 80 kali lipat dan mencapai alam penciptaan dalam sekali tebas? Oke, tanpa sengaja, Murongyu merasakan keberadaan alam suci. Awalnya, selama periode waktu ini, hubungan antara alam suci terasa samar, dan terkadang tidak terasa sama sekali. Karena itu, ia tidak punya harapan. Namun setelah induksi ini, hasilnya membuatnya bahagia. Hubungan antara alam suci dan dirinya menjadi 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun masih agak samar, Murongyu sudah bisa merasakan keberadaan alam suci dengan jelas. Bahkan, ia bisa merasakan posisi dunia suci. Dulu, meskipun ia memiliki hubungan yang samar dengan alam suci, ia hanya tahu bahwa alam suci itu aman untuk sementara waktu, jadi ia tidak tahu apa-apa lagi. Sekarang ada kemajuan besar. Dalam kegembiraan, Murongyu merasakannya lagi, masih belum bisa berkomunikasi langsung dengan asal alam suci. Namun setidaknya ia bisa merasakan bahwa dunia suci saat ini masih utuh, dan seharusnya tidak ada perubahan besar. Namun, ini hanya sementara, meskipun kau tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sekarang setelah kau tahu arah umum dunia suci, saatnya untuk mengejarnya. Murongyu mengerang sejenak, lalu kembali ke tata surya. Setelah mengatur beberapa hal, ia buru-buru meninggalkan tata surya dan mengejarnya. Jejak dunia suci pun lenyap dengan cepat. Satu persatu, galaksi-galaksi terus dilintasi oleh Murongyu, dari tata surya terpencil hingga tata surya makmur. Galaksi cakar harimau dan galaksi 100 lubang setidaknya 100 kali lebih besar daripada tata surya. Namun, ketika Murongyu muncul di galaksi-galaksi para penguasa di alam penciptaan, ia menemukan bahwa galaksi-galaksi ini bahkan lebih besar. Tata surya bahkan bukan puncak gunung es dari galaksi-galaksi ini. Jumlah penguasa sama sekali tidak sebanding. Galaksi Guntur Merah. Galaksi Cili adalah galaksi pertama yang dicapai oleh Murongyu yang memiliki alam penciptaan yang kuat. Galaksi ini jelas berbeda dari galaksi cakar harimau dan galaksi 100 lubang. Begitu berada dalam jangkauan galaksi ini, guntur dan kilat berwarna merah dapat terlihat di mana-mana di langit. Langit dipenuhi guntur dan kilat berwarna merah. Dilihat dari kejauhan, guntur dan kilat berwarna merah ini sebenarnya memiliki keindahan yang berbeda. Namun, jika Anda hanya berpikir bahwa guntur dan kilat berwarna merah ini indah, Anda salah besar. Murongyu menemukan bahwa kekuatan guntur dan kilat berwarna merah biasa tidaklah besar. Namun, di langit yang dipenuhi guntur dan kilat berwarna merah, terkadang muncul guntur dan kilat berwarna merah yang sangat menakutkan. Murongyu telah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Guntur dan kilat berwarna merah yang sangat mengerikan muncul dari udara tipis, menyambar dan membunuh seorang ahli tingkat 9 dari dunia bawah Dong, bahkan para sampah. Oleh karena itu, setiap kota di galaksi guntur merah memiliki perisai yang terbuka siang dan malam. Bahkan seluruh bintang Yuan, tempat beberapa kekuatan berada, memiliki perisai kekuatan yang terselubung sepanjang hari, menahan guntur dan kilat berwarna merah yang mungkin muncul tiba-tiba. Namun, bintang-bintang dasar atau perisai kota ini menghabiskan banyak daya setiap hari. Oleh karena itu, setiap orang yang memasuki Yuanxing dan kota-kota ini harus membayar biaya Yuanjing yang sangat tinggi. Saat ini, Murongyu sedang berada di depan gerbang sebuah kota besar, mengantre untuk memasuki kota. Tidak ada yang berani, mengacaukan, karena ada seorang ahli di alam penciptaan yang berdiri di pintu masuk kota. Sekalipun orang-orang dalam antrean itu ahli di alam penciptaan, mereka tidak berani, mengacaukan. Lagi pula, mansion tuan kota bukan hanya ahli di alam penciptaan. Kerumunan bergerak perlahan, dan guntur serta kilat berwarna merah terus turun dari langit. Guntur serta kilat berwarna merah telah menenggelamkan semua orang. Saat mengamati guntur dan kilat berwarna merah ini, ia tidak mengerti mengapa ada begitu banyak guntur dan kilat berwarna merah di galaksi Crimson Thunder. Lagi pula, kilat-kilat ini masih berwarna merah, dan ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia melihat kilat semacam ini. Auzu.com tiba-tiba, jiwa Murongyu bergetar hebat, dan aura yang kuat dan berbahaya tiba-tiba menyelimuti hatinya. Hati-hati, ada guntur kematian berwarna merah datang. Imbauan dari Murongyu. Pada saat yang sama, ia melangkah lebih jauh, menghilang di tempat yang sama dengan tubuh gemetar, menghindarinya dari kejauhan. Mendengar peringatan dari Murongyu, semua orang di depan gerbang kota menjadi riuh. Beberapa orang bahkan lebih terkondisikan untuk menembak, dan umumnya langsung melompat keluar. Tetapi beberapa orang tidak bergerak sama sekali.
Tanpa gerakan apapun, bagaimana mungkin ada guntur berwarna merah? Setelah beberapa tarikan napas, tidak ada guntur kematian berwarna merah yang mendarat. Akibatnya, orang-orang di sekitarnya memelototi Murong Yu. Bahkan beberapa orang memaksa Murong Yu dengan lebih ganas. Mereka semua merasa bahwa Murong Yu telah menipu mereka. Di galaksi guntur merah, ada banyak orang kuat, tetapi ada 4 kata yang membuat orang-orang kuat ini, termasuk mereka yang berada di alam penciptaan, berbicara tentang warna harimau yang berubah menjadi warna guntur kematian. Guntur kematian berwarna merah sebenarnya adalah guntur dan kilat yang mengerikan dengan kekuatan yang mengerikan yang tiba-tiba muncul di langit yang dipenuhi guntur berwarna merah. Guntur dan kilat ini muncul tanpa peringatan, dan mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Begitu mereka direkrut, sebagian besar yang kuat akan dibombardir sebelum mereka sempat bereaksi. Oleh karena itu, ia disebut guntur kematian berwarna merah oleh semua orang. Melihat orang-orang itu berjalan ke arahnya dengan tidak ramah, Murong Yu mengabaikan mereka, hanya menatap langit di atas. Napas kuat dan berbahaya yang menyelimuti hatinya semakin kuat. Bahaya yang mengerikan itu bahkan membuat Murong Yu mencium napas kematian. Ia yakin bahwa guntur kematian, warna merah yang mengerikan sedang menggelegar di atasnya. Maka, ia pun mundur dengan keras dan pergi dari sini, jauh di kejauhan. Sebenarnya, cara terbaiknya sekarang adalah memasuki kota. Namun, mustahil baginya untuk memasuki kota tanpa membayar Yuanjing. Melihat mundurnya Murong Yu yang cepat, orang-orang di depan gerbang kota tak kuasa menahan diri untuk mencibir berulang kali. Mereka semua mengira Murong Yu takut akan balas dendam mereka, jadi mereka pun melarikan diri. Dalam hal ini, Murong Yu mencibir berulang kali dalam hatinya. Ia pernah mengingatkannya, karena orang-orang ini tidak serius, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Klik, sementara Murong Yu terus mundur, suara yang jelas namun tidak keras tiba-tiba terdengar di atas gerbang kota. Dengan jelas, Murong Yu melihat guntur merah jatuh dari langit bagaikan gunung, dan telah menghantam gerbang kota sebelum semua orang menyadarinya. Wajah Murong Yu dipenuhi kengerian, karena ia melihat dengan jelas bahwa orang-orang kuat di gerbang kota, bahkan mereka yang kuat di alam ciptaan, telah dihantam oleh guntur kematian merah sebelum mereka sempat bereaksi. Lalu, tak ada lagi yang tersisa. Mereka semua hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan mereka tak bisa mati lagi. Banyak dari mereka yang kuat di alam ciptaan. Hati Murong Yu langsung diselimuti aura yang kuat dan berbahaya, bertahan lama. Galaksi guntur merah benar-benar mengerikan. Jika kau bertahan hidup di sini, kau akan dibombardir dan dibunuh oleh guntur merah mematikan yang muncul tanpa peringatan kapanpun. Kau harus meninggalkan galaksi Chili, pikir Murong Yu dalam hati, dan terbang menuju gerbang kota lagi. Saat itu, tidak ada seorang pun di gerbang kota. Semua orang hancur total oleh guntur merah. Namun, meskipun guntur kematian merah itu mengerikan, ia tetap tidak mampu menghancurkan perisai kekuatan kota. Oleh karena itu, ketika Murong Yu tiba di gerbang kota, beberapa penjaga yang menjaga gerbang muncul. Termasuk ahli alam penciptaan yang awalnya berdiri di gerbang kota. Ketika ahli alam penciptaan ini melihat Murong Yu, sebuah cahaya yang tak dapat dijelaskan melintas di kedalaman matanya. Murong Yu pun tidak memperhatikan. Setelah membayar biaya masuk yang mahal, ia berjalan dengan angkuh ke dalam kota. Kemudian, ia langsung menuju ke susunan teleportasi di kota. Tidak mungkin, jika ia ingin meninggalkan galaksi guntur merah, ia harus menggunakan susunan teleportasi. Yang mulia, mengapa Anda begitu lama bersamaku? Tiba-tiba, Murong Yu berhenti di jalan, menoleh dan menoleh ke belakang dengan wajah dingin. Adik kecil, jangan pedulikan, aku tidak jahat. Sesosok sosok berjalan keluar dari kegelapan, sosok itu adalah sosok kuat dari alam penciptaan yang telah berdiri di gerbang kota. Reaksi orang ini tidak secepat biasanya, dan ia sudah berada di gerbang kota, dan ia tidak terbunuh oleh petir kematian berwarna merah sebelumnya. Namun, hal itu juga mengejutkannya. Jika bukan karena pengingat dari Murong Yu, ia takut ia tidak akan mundur sedikitpun. Jika ia tidak mundur, dengan reaksinya, ia akan dihujani dan terbunuh oleh petir dan kilat berwarna merah. Karena itu, ia memperhatikan Murong Yu. Setelah Murong Yu memasuki kota, ia melaporkan kemampuan khusus Murong Yu kepada penguasa kota. Adik kecil, penguasa kota kita punya permintaan. Kuharap kau bisa menunjukkan wajahmu pada penguasa kota dan pergi ke kediaman penguasa kota. Ahli alam kreatif itu berjalan di depan Murong Yu dan berkata dengan sangat sopan. Murong Yu sedikit mengernyit, ia tidak mengenal penguasa kota ini. Ia bahkan tidak tahu nama kota itu. Yang terpenting, ia tidak ingin terlibat dengan orang-orang di sini. Maka ia menggelengkan kepala, berbalik, dan pergi. Melihat bahwa Murong Yu tidak menunjukkan wajahmu pada penguasa kota, ia pun hendak pergi. Ahli alam kreatif itu tak kuasa menahan rasa cemasnya. Adik kecil, pergilah ke kediaman penguasa kota. Kujamin kau tidak akan pernah menyesalinya. Murong Yu terdiam, mengapa ia tidak tahu bahwa alam ciptaan ini harus mengundang dirinya sendiri. Ia hanya berada di alam keberuntungan, di mata alam ciptaan, ia bahkan tidak bisa dihitung sebagai semut, kan? Namun, pembangkit tenaga alam ciptaan ini begitu sopan kepadanya. Maka, ia pasti menyadari keanehan Murong Yu.
Murong Yu dapat merasakan keberadaan guntur, warna merah. Tidak ada tanda-tanda guntur, warna merah yang mati. Siapa yang bisa mengetahui bahwa mereka akan muncul lebih dulu? Di mana ia akan mendarat? Hanya Murong Yu yang bisa. Murong Yu bukanlah orang bodoh, ia langsung menyadari hal ini, jadi ia sedikit menyesal. Jika ia tahu bahwa ia tidak akan mengatakan sepatah kata pun untuk mengingatkannya, bukankah ia akan pergi diam-diam? Semuanya baik-baik saja sekarang, dan semua orang telah menyadarinya. Kediaman Tuan Kota, kekuatannya sangat kuat. Baiklah, kalau begitu aku akan ikut denganmu. Akhirnya, Murong Yu setuju. Pihak lain pasti sedang menanyakan kemampuannya. Dan sekarang, dia bersikap lebih sopan. Jika selama ini, Murong Yu tidak tahu malu, dia tidak bisa menjamin orang ini akan langsung menekannya. Karena itu, lebih baik bersulang, dan anggur berkualitas buruk. Haha, adik kecil, aku bisa menjamin bahwa Tuan Kota pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tuan Kota kita cukup murah hati. Sang ahli alam ciptaan tertawa terbahak-bahak dan membawa Murong Yu ke kediaman Tuan Kota. Dalam perjalanan, Murong Yu tahu bahwa pembangkit tenaga alam ciptaan ini bernama Moking, dan statusnya di kediaman Tuan Kota tidaklah rendah. Namun, dia masih belum tahu sejauh mana kekuatan Moking. Tentu saja, Moking juga tahu nama Murong Yu. Saudaraku, Tuan Kota ada di aula utama, kau bisa masuk sendiri. Moking membawa Murong Yu ke depan sebuah aula di kediaman Tuan Kota, lalu berhenti. Murong Yu mengangguk, lalu melangkah masuk ke aula. Tidak ada orang lain di aula utama, hanya seorang pria parubaya berwajah pucat tanpa janggut, dan seorang, warna, Yaru duduk di kursi utama. Setelah melihat Murong Yu, pria parubaya itu langsung berdiri, melangkah maju, dan menatap Murong Yu, Anda adalah Murong Yu. Silakan duduk. Tidak munafik, Murong Yu langsung duduk. Lalu, ada pelayan, dan, wanita, yang menyajikan teh hangat. Cobalah produk spesial kami, warna, merah dan kabut merah, yang juga dapat meningkatkan pemahaman sampai batas tertentu. Tuan Kota tersenyum dan mempersilakan Murong Yu minum teh. Murong Yu curiga, tetapi tetap menyesapnya. Teh ini memang lezat, dan memang bisa sedikit meningkatkan seksualitas. Tapi pemilik kota telah memperlakukannya dengan sangat baik, tentu saja dia punya sesuatu untuk diminta, kan? Tapi orang ini tidak pernah berkata, Tuan Kota, saya suka membuka pintu dan berbicara terus terang. Jadi, Tuan Kota, katakan saja apa yang Anda miliki. Pada akhirnya, Murong Yu mengatakannya secara langsung. Yang disebut makan lembut, semakin banyak Anda makan, semakin sulit untuk menyelesaikannya nanti. Bagus, menyegarkan. Tuan Kota pertama-tama melirik Murong Yu dengan kagum, lalu perlahan berkata, baru-baru ini, kami menemukan alam rahasia dan kami perlu mengundang Anda untuk berburu harta karun. Murong Yu menatap lurus ke arah Tuan Kota, dengan senyum di wajahnya, saya hanya alam keberuntungan, dan saya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam alam rahasia yang dapat membuat Tuan Kota tergerak olehnya. Penguasa kota tersenyum tipis, kalau bicara soal kekuatan, mansion penguasa kota kita tidak kekurangan kekuatan alam ciptaan. Ia tidak membutuhkan orang lain, tapi salah satu kemampuanmu lah yang paling kurang. Peranmu bahkan lebih baik daripada banyak alam ciptaan. Yang kuat jauh lebih tua. Hati Murong Yu tergerak, lalu ia tersenyum tipis, bagaimana kau tahu aku punya kemampuan itu? Bagaimana kalau kebetulan saja begitu? Penguasa kota hanya tersenyum, tanpa menjelaskan terlalu banyak. Ia melanjutkan, jika kalian bisa memasuki alam rahasia bersama, maka aku bisa mengambil keputusan dan membiarkan kalian mendapatkan 1/10 harta karunnya. Itulah alam rahasia yang membuatku juga merasa terinspirasi. 1/10 harta karun. Hati Murong Yu terguncang. Alam rahasia yang bisa membuat penguasa kota ini tergerak jelas bukan alam rahasia biasa. 1/10 harta karun mungkin akan memungkinkan Murong Yu untuk langsung naik ke alam dunia bawah dong. Ini adalah godaan dan kebingungan yang besar. Terlebih lagi, untuk merebut kembali alam suci juga membutuhkan kekuatan yang kuat. Jika tidak, meskipun ia tahu di mana alam suci berada, ia tidak akan bisa merebutnya kembali tanpa kekuatan tertentu. Oke, tapi aku harus memilih sendiri harta karun yang kubutuhkan. Setelah merenung sejenak, Murong Yu langsung setuju. Tuan Kota pun merasa lega dan langsung setuju. Selanjutnya, Moking mengatur agar Murong Yu tinggal di kediaman Tuan Kota. Memasuki alam rahasia, bahkan Tuan Kota pun harus melakukan beberapa persiapan. Oleh karena itu, setelah 10 hari, ia dipanggil. Di alun-alun di dalam kediaman Tuan Kota, lebih dari 100 orang telah berkumpul. Jelas, mereka semua adalah orang-orang berpengaruh di kediaman Tuan Kota yang ingin memasuki alam rahasia. Moking, apa yang kau lakukan dengan sampah ini? Jangan bilang kau akan membawa bajingan ini ke dunia rahasia. Sebelum Murong Yu mendekat, seorang pemuda yang tampak marah mencibir dengan jari-jarinya ke arah Murong Yu, matanya penuh dengan cibiran. Penghinaan, yang lain juga memperhatikannya, dengan jijik, acuh tak acuh, dan menatap api dari sisi lain. Alis, Murong Yu sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak senang. Dia sama sekali tidak mengenal orang-orang ini, dan dia tidak punya dendam. Apakah si idiot ini memprovokasinya?
Mo King melirik orang itu dengan samar, sedikit penghinaan melintas di matanya, dan berkata dengan ringan, itu hanya maksud dari penguasa kota. Bagi Mo King, peran Murong Yu lebih penting daripada ratusan dunia ciptaan yang ada, dan perannya lebih besar daripada gabungan mereka semua. Hanya saja orang-orang ini sombong. Mo King tidak peduli dengan mereka. Sampah, kau pantas masuk ke dunia rahasia. Kalau aku jadi kau, aku pasti sudah berhenti. Kalau tidak, mungkin aku akan mati di dunia rahasia. Pemuda arogan itu terus mengejek Murong Yu. Niat membunuh terpancar di mata Murong Yu. Si idiot ini benar-benar menyebalkan. Tapi, ini bukan saatnya untuk bertengkar. Yang terpenting, kalau dia mau bertarung, dia tidak boleh melawan lawannya sama sekali. Setelah masuk ke dunia rahasia, tinggal cari kesempatan lain untuk membunuhnya. Murong Yu mencibir dalam hati, dan sudah menjatuhkan hukuman mati pada si idiot itu. Si idiot ini melihat bahwa Murong Yu tidak berbicara, dan mengira bahwa Murong Yu takut padanya, jadi dia mengejeknya dengan panik di sebelahnya. Mo King sedikit mengernyit, tingkah orang ini benar-benar menyebalkan. Namun, karena orang yang terlibat, Murong Yu memejamkan mata dan beristirahat, dia tidak terlalu memperdulikannya. Akhirnya, setelah penguasa kota muncul, si idiot itu akhirnya diam. Meskipun penguasa kota itu elegan, di bawah gengsi, bagaimana mungkin orang-orang ini berani bersikap lancang? Lagi pula, siapa yang bisa menjadi penguasa kota kalau bukan orang yang tegas? Sekelompok orang meninggalkan istana penguasa kota, dan bahkan meninggalkan Yuanxing ini jauh sekali. Dalam perjalanan, Mo King terbang bersama Murong Yu. Hal ini membuat si idiot itu mengejek Murong Yu lagi. Begitu berisiknya, bahkan Mo King tak kuasa menahan diri untuk menamparkan si brengsek itu sampai mati. Namun, Murong Yu, yang menjadi sasaran, sangat pendiam, dan sepertinya bukan dia yang diejek. Sebenarnya, aku tidak keberatan. Apa urusanmu dengan orang yang sekarat? Tak lama kemudian, mereka menjauh dari bintang Yuan asli dan muncul di langit berbintang yang tak berujung. Ini adalah bintang Yuan yang akan mati. Begitu dia mendekati bintang Yuan, Murong Yu merasakan aura kematian yang kuat dari bintang Yuan. Terlebih lagi, Yuanxing ini sangat maju. Kekuatan yang terkandung dalam inti bintang yang terbentuk setelah kematian sungguh mengerikan. Bahkan yang terkuat di alam penciptaan pun akan melawannya. Namun, bintang Yuan ini jelas masih jauh dari kematian alami, jadi, tujuan penguasa kota seharusnya bukan inti bintang ini. Tak lama kemudian, mereka memasuki Yuanxing ini, lalu langsung menuju alam rahasia. Yuanxing ini seharusnya menjadi markas kekuatan besar di zaman kuno. Alam rahasia ini adalah markas kekuatan mereka. Setelah memasuki alam rahasia, penguasa kota berhenti sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan di zaman kuno, kekuatan setingkat ini mungkin meninggalkan banyak elemen kuat, pil, obat, dan harta karun surga dan bumi. Tentu saja, tidak ada yang lebih berharga daripada berbagai teknik warisan, keterampilan tempur, Warisan ini seharusnya menjadi tujuan penguasa kota. Lagi pula, tanpa teknik dan warisan yang kuat, hampir mustahil baginya untuk terus meningkatkan wilayahnya. Murong Yu, sampai jumpa lagi. Setelah berbicara, penguasa kota mengangguk pada Murong Yu. Murong Yu mengangguk pelan, dan mengamati dari kiri ke kanan, ia menyadari bahwa alam rahasia ini adalah ruang seks. Namun, ada lebih banyak warna merah dan kilat di sini. Semakin banyak guntur dan kilat, warna merah, semakin besar kemungkinan munculnya guntur kematian, warna merah. Mendengar apa yang dikatakan penguasa kota, semua orang langsung menolaknya. Terutama si idiot yang sebelumnya mengejek Murong Yu, melompat keluar, penguasa kota, tempat sampah ini hanyalah alam keberuntungan. Tidak apa-apa jika tidak menyeret kita ke bawah. Kita masih bergantung padanya. Apa aku salah dengar? Kecuali Mo King, wajah orang lain juga menunjukkan penghinaan. Awalnya, mereka mengira mereka adalah kekuatan utama, tetapi mereka tidak menyangka bahwa penguasa kota sangat bergantung pada orang yang mereka pandang rendah. Penguasa kota tidak berbicara, tetapi hanya melirik orang-orang ini dengan acuh tak acuh, lalu membawa Murong Yu dan terbang ke depan. Guntur dan kilat, warna merah di alam rahasia ini sangat sering muncul, dan jangkauannya lebih luas. Sebelumnya, kita telah kehilangan banyak orang. Dalam perjalanan, penguasa kota menjelaskan kepada Murong Yu. Murong Yu mengangguk, tepat saat ia hendak berbicara, wajahnya berubah drastis. Aura berbahaya yang muncul di gerbang kota langsung menyelimutinya. Dan bahayanya semakin kuat, datang lebih cepat. Putar balik, teriak Murong Yu segera. Wajah penguasa kota juga berubah drastis, dan ia segera mundur bersama Murong Yu. Di saat yang sama, para ahli alam kreatif lainnya juga mundur satu demi satu. Namun, ada beberapa ahli alam kreatif yang tidak bergerak, mereka sama sekali tidak percaya pada Murong Yu. Klik, tepat setelah Murong Yu mundur, guntur kematian, warna merah yang mengerikan membombardir. Mereka yang kuat di alam penciptaan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka sudah diledakkan menjadi abu terbang. Melihat pemandangan ini, mereka yang tidak terbunuh oleh petir, warna merah merasakan ketakutan sesaat, diikuti oleh keheningan sesaat. Kemudian, Murong Yu merasakan, rasa syukur di mata orang banyak yang menembak. Namun,
lebih banyak mata yang dipenuhi, warna yang kompleks. Bahkan mata beberapa orang dipenuhi dengan kecemburuan dan keserakahan. Menurut kebenaran, Murong Yu lah yang menyelamatkan mereka, dan mereka seharusnya bersyukur. Namun, hanya kurang dari 10 orang yang bersyukur. Sebagian besar yang lain tampaknya menganggapnya biasa saja. Tentu saja, mereka semua merasa bahwa pemilik kota membayar harga untuk undangan Murong Yu. Dan penyelamatan mereka oleh Murong Yu sudah termasuk dalam harga yang diberikan oleh penguasa kota. Karena itu, mereka tidak perlu bersyukur. Beberapa orang tercengang oleh kemampuan prediksi Murong Yu. Apa yang membuat Murong Yu memiliki kemampuan melihat masa depan yang mengerikan ini? Di galaksi Chili, mereka yang memiliki kemampuan ini bahkan lebih dihormati daripada mereka yang berada di puncak alam penciptaan, dan status mereka bahkan lebih tinggi. Karena itu, orang-orang ini dipenuhi dengan pikiran buruk. Tentu saja, banyak orang yang iri pada Murong Yu. Mengapa Murong Yu memiliki lebih banyak alam daripada mereka, namun memiliki kemampuan meramal yang begitu mengerikan? Di antara mereka, kecemburuan orang idiot yang mengejek Murong Yu sebelumnya adalah yang paling kuat. Murong Yu bahkan mencium aroma kecemburuan yang kuat. Wajah penguasa kota agak buruk. Kali ini terlalu tiba-tiba. Meskipun Murong Yu mengingatkannya lebih awal, ia tetap kehilangan beberapa pembangkit tenaga alam penciptaan. Mereka adalah orang-orang kuat dari generasi muda keluarganya. Namun, ia juga tahu bahwa bukan pula salahnya, melainkan orang-orang itu. Orang-orang itu tidak patuh karena tidak menerima Murong Yu, sehingga mereka dihujani dan dibunuh oleh petir warna merah. Semoga hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di lain waktu. Penguasa kota melirik yang lain dengan dingin dan berkata dengan suara berat. Semua orang mengangguk berulang kali, bagaimana mungkin mereka tidak berani patuh. Itu semua mencari kematian. Akibatnya, semua orang terus masuk jauh ke dalam dunia rahasia. Karena hubungan dengan Murong Yu, mereka bertemu tidak kurang dari 10 guntur kematian, warna merah di sepanjang jalan. Jika dulu, hanya 10 guntur kematian, warna merah ini yang bisa membuat mereka kehilangan banyak uang. Namun, karena keberadaan Murong Yu, tidak ada dari mereka yang dibombardir dan dibunuh. Hanya beberapa hantu malang yang terlambat pergi yang terluka sedikit. Dalam hal ini, sang penguasa kota tentu saja sangat puas. Lebih dari sekali, ia merasa telah membuat keputusan yang bijaksana ketika membawa Murong Yu. Namun, ia segera merasa tidak senang. Pasalnya, tepat setelah mereka melewati jarak tertentu, mereka menemukan sekelompok orang lain di depan mereka. Ketika Murong Yu bertemu orang-orang itu, mereka dengan canggung menghindari serangan petir merah yang mematikan. Namun, tidak ada sosok aneh seperti itu di antara mereka. Oleh karena itu, mereka semua panik, hanya tersisa 30 atau 40 orang. Agaknya kerugiannya akan sangat besar. Li Xin, Mo Ming, ketika Murong Yu melihat orang-orang pihak lawan juga melihat kelompok Murong Yu. Akibatnya, penguasa kota dan penguasa kota berseru. Mo Ming adalah nama penguasa kota, dan Li Xin tentu saja adalah kepala keluarga Li. Alasan mereka berdua berseru adalah karena mereka merasa hanya mereka yang tahu keberadaan alam rahasia ini, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu di alam rahasia itu. Apa yang kau lakukan di sini? Kau mengikutiku. Kedua tuan itu kembali berteriak, masing-masing dengan ekspresi membunuh. Jelas, kedua belah pihak adalah kenalan lama. Apalagi, mereka masih musuh. Kecuali kedua tuan itu, semua orang di kedua belah pihak saling melotot, dengan pedang terhunus, dan pertempuran akan segera pecah. Pada saat ini, jiwa Murong Yu bergetar hebat. Tuan kota, wajah Murong Yu sedikit berubah, dan ia langsung mengingatkan tuan kota Mo Ming. Tuan kota itu tahu, dan segera melambaikan tangannya. Namun, ia adalah orang pertama yang melindungi Murong Yu, dan bergegas keluar begitu ia menggoyangkan tubuhnya. Orang-orang dari keluarga Mo tidak lambat, dan segera mundur. Hanya keluarga Li yang berdiri di tempat, bingung. Seketika, mereka diam-diam menjadi sombong. Karena mereka semua merasa bahwa keluarga Mo takut pada mereka, dan mereka pun diusir. Hanya Li Xin, kepala keluarga Li, yang merasa ada yang tidak beres. Dengan pemahamannya yang tak terjelaskan, ia tidak akan melakukan ini, jadi pasti ada sesuatu yang aneh. Pada saat ini, aura yang sangat berbahaya tiba-tiba menyelimuti hatinya. Li Xin akhirnya tahu apa yang salah. Maka ia membawa keluarga Li dan segera mundur. Namun, sudah terlambat. Beberapa anggota keluarga Li berhasil mundur, menghindari serangan guntur, warna merah. Namun, lebih dari selusin orang tewas oleh guntur dan kilat, warna merah. Lebih banyak orang tewas kali ini daripada sebelumnya. Ini karena mereka semua telah menghindari serangan guntur dan kilat, warna merah, berpikir bahwa tidak akan ada guntur, warna merah kedua di sini. Jadi, ceroboh. Kehilangan yang berat membuat Li Xin sangat tertekan dan marah. Namun, ia lebih terkejut lagi. Mengapa ia bisa merasakan guntur, warna merah secara misterius sebelumnya dan menghindarinya? Tidak ada kerugian, Patriark, aku menemukan sebuah situasi. Alasan mereka menghindarinya pasti tak terpisahkan dari anak itu. Seorang pemuda sederhana dari keluarga Li berjalan ke sisi Li Xin, lalu menunjuk ke arah Murong Yu. Auzu.com
Li Xin menatap Murong Yu dengan tatapan dingin yang mengerikan, dan bertanya dengan suara rendah, kau yakin? Pemuda itu mengangguk, tidak heran, ia hanya melihat Murong Yu mengingatkan Mo Ming, lalu Mo Ming dan yang lainnya mundur. Anak ini, mata Li Xin berkilat dengan cahaya, Jing, yang tak terjelaskan, dan ia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Pergi, ayo kita pergi dari sisi lain. Dengan kartu truf milik Murong Yu, ia tak sabar untuk memasuki kedalaman alam rahasia secara misterius. Ia sama sekali tidak ingin mengganggu Li Xin. Tanpa bantuan Murong Yu, mustahil bagi pihak lain untuk masuk lebih dalam. Namun, mereka baru saja melangkah beberapa langkah ketika menyadari Li Xin juga telah menyusul. Mereka mengikuti dengan santai. Li Xin, apa maksudmu? Tanya Tuan Kota Mo Ming dengan marah. Dunia rahasia ini begitu luas, aku bisa pergi kemanapun aku mau, apa urusanmu? Tanya Li Xin dengan nada menantang. Namun, saat berbicara, tatapannya terus-menerus menatap tajam ke arah Murong Yu. Perasaan terancam muncul di hati Murong Yu, ia tahu Li Xin sudah mengambil keputusan. Terlebih lagi, Li Xin berbeda dari Tuan Kota Mo Ming, yang membuatnya merasa bimbang. Li Xin ini jelas bukan orang baik. Tuan Kota Mo Ming terdiam, lalu berganti arah beberapa kali. Namun Li Xin mengikuti di belakang dengan gaya menantang. Mau bekerja sama dengan mereka. Kekuatan kedua belah pihak serupa. Begitu pertempuran besar terjadi, banyak orang di bawah akan mati, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Mo Ming, alam rahasia ini begitu luas dan banyak sekali harta karunnya, kau pasti tak bisa menelannya sendirian. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Tanya Li Xin sambil tersenyum. Mo Ming mencibir, bekerja sama denganmu. Kau bahkan menelan sampahnya. Li Xin terkenal kejam, dan bekerja sama dengannya sama saja dengan bersekongkol dengan harimau. Pada akhirnya, bahkan dirinya sendiri pun dimakan olehnya. Orang yang terkenal kejam, jangan bilang begitu. Li Xin tersenyum. Bertarung itu tidak mudah, dan jika kau tidak mengenai lawan, kau akan terus mengikuti seperti cacing. Apa kau akan membawa mereka ke kedalaman alam rahasia, lalu berbagi harta karun dengan mereka? Murong Yu juga sedikit kesal. Kebenciannya pada Li Xin hanya satu, yang terpenting adalah ia tidak ingin berbagi harta karun dengan lebih banyak orang. Awalnya dia bisa mendapat 1/10 dari harta karun itu, tetapi jika Li Xin ikut campur, apakah dia mendapat 1/20 masih menjadi pertanyaan. Kau harus membunuh atau menyingkirkan mereka. Alis Murong Yu sedikit berkerut, memikirkannya. Tuan Kota, tunggu kami membunuh mereka. Rencana itu disusun oleh Murong Yu, lalu ia memberitahu Tuan Kota Mo Ming tentang rencananya. Tuan Kota Mo Ming sedikit berkerut, merasa bahwa rencana Murong Yu agak berisiko, dan mungkin akan membunuh beberapa orang kuat dari keluargamu. Tetapi jika kau tidak mengambil risiko, kau tidak akan bisa menyingkirkan Li Xin dan yang lainnya. Maka ia mengangguk dan menyetujui rencana Murong Yu. Pada saat yang sama, ia juga diam-diam menyampaikan beberapa patah kata kepada anak-anak keluargamu. Namun, tidak ada rencana untuk memperlihatkan kepada Murong Yu. Di wilayah rahasia, kemungkinan munculnya petir kematian, warna merah sangat sering. Tidak, jiwanya bergetar hebat lagi tanpa berjalan jauh. Kali ini, jiwanya bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Napas kematian lebih kuat. Ini menunjukkan bahwa petir kematian, warna merah yang akan muncul kali ini akan semakin mengerikan. Tuan Kota, kali ini petir kematian, warna merah lebih mengerikan daripada sebelumnya, dan akan dibombardir. Suara Tuan Kota Mo Ming diam-diam ditransmisikan oleh Murong Yu. Mo Ming mengangguk, kekuatan yang menyebar tak terlihat telah menyelimuti semua orang di keluargamu. Li Xin tidak menanggapi. Li Xin, ikuti aku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Tuan Kota Mo Ming tiba-tiba berdiri dan memelototi Li Xin di belakangnya. Li Xin tersenyum, tidak berbicara, hanya berhenti, menjaga jarak tertentu dari keluargamu. Melihat ini, Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk memuji Tuan Kota Mo Ming karena berbahaya. Namun, ia telah meningkatkan pertahanannya hingga ekstrim. Karena, saat ini, petir kematian, warna merah telah membombardirnya. Jika ia tidak bisa melarikan diri, ia akan jatuh di sini. Bahkan benda-benda langit, kacau, pun akan jatuh. Frekuensi getaran jiwa semakin cepat, menandakan bahwa petir kematian, warna merah semakin dekat. Wajah Murong Yu tak pernah bermartabat. Ia menghitung waktu yang dibutuhkan oleh guntur, warna merah. Di saat-saat terakhir, ia akan melarikan diri ke sini, dan sekaligus menghancurkan mereka sampai mati. Saat ini, Tuan Kota Mo Ming masih berbicara dengan Li Xin. Namun, keringat halus mengucur dari dahinya. Rencana ini terlalu berisiko. Jika tidak hati-hati, keluargamu mereka akan musnah. Saatnya tiba, teriak Murong Yu, yang sedang menghitung waktu dalam diam. Suaranya baru saja keluar, dan Tuan Kota Mo Ming sudah bereaksi. Dengan Swiss Murong Yu berteleportasi keluar. Saat ini, guntur dan kilat berwarna merah yang mengerikan telah dibombardir.